Nah, tentu dalam pendahuluan ini kita lihat bahwa hadis itu pada dasarnya adalah sumber hukum dan pedoman yang kedua setelah Al-Quran. Di satu sisi juga hadis sangat dibutuhkan oleh berbagai disiplin keilmuan eh, seperti tafsir, fikih, ekonomi, perbankan, tata negara, pendidikan, dan sosiologi dan sains. Jadi sebetulnya di dalam kajian-kajian hadis itu kita lihat sebagai sarjana hadis bahwa ruang lingkup dalam pembahasan-pembahasan seperti ilmu eksa, ilmu ekonomi, ilmu perbankan, tata negara, pendidikan, sosiologi, dan sains itu masih terbuka untuk dikaji secara lebih utuh. Selanjutnya di antaranya pembahasan dalam kajian hadis ini di antaranya perlu kita lihat bahwa ada studi hadis kawasan, ada studi hadis Asia Tenggara, dan begitu juga studi hadis Indonesia, dan begitu juga penyebaran hadis di Indonesia dan tantangan dan solusi sarjana hadis di era Gen Z. Itu. Nah, studi hadis kawasan Asia Tenggara itu kita lihat dari beberapa tokoh seperti para ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Muhammad Asad Al-Banjari dalam kitabnya yang bernama Sabilul Muhtadin, orang Banjarmasin, dan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dari Kuala Langsar, itu Kuala Langsar, Malaysia. Beliau juga mensarah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmizi, nama kitabnya adalah Bahrul Mazi. Nah, kalau menurut saya kajian dari Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ini termasuk yang pertama dalam kajian hadis yang berbahasa Melayu. Karena beliau kalau tidak salah itu menuliskan bukunya ada sekitar 12 atau 13 jilid ya. Dan selanjutnya adalah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, juga termasuk orang-orang yang memasukkan kajian-kajian hadis dalam kitab-kitab fikih di seperti kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh beliau. Itu studi. Selanjutnya adalah studi hadis kawasan di Indonesia. Saya sendiri membahaginya dalam beberapa fase ya. Yang pertama itu adalah era klasik tahun 1700 sampai 1900 Masehi. Selanjutnya adalah era semi klasik yaitu antara 1900 Masehi sampai 1980. Dan selanjutnya adalah era modern 1980 sampai sekarang. Nah, di sini saya juga membahagi antara era klasik itu ya, dari mulai 1700 Masehi sampai 1900 Masehi. Di antaranya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang wafat 1658 Masehi dengan kitabnya Hidayatul Habib fi Targhib wa Tarhib. Selanjutnya adalah Syekh Abdul Ra'ub As-Singkil yang wafat 1693 Masehi dengan kitabnya yang bernama Sarah Latif ala Arba'in di Imam Nawawi dan kitab Al-Mawa'is Al-Badiyah. Nah, di sini kita lihat bahwa Syekh Abdul Ra'ub As-Singkiri juga ingin mengajak umat untuk mendalami hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Dan kitab beliau yang selanjutnya adalah kitab Al-Mawa'is Al-Badiyah. Selanjutnya adalah tokoh ternama dari Nusantara yaitu Syekh Umar Nawawi Al-Bantani, wafat 1897 Masehi. Kalau kita lihat bahwa beliau juga menyusun sarah terhadap Lubabul Hadis yang dikarang oleh Imam Asyuyuti. Nama kitabnya adalah Tanqihul Qaul. Di dalam kitab ini beliau memaparkan tentang fadail-fadail
dalam beramal dan begitu juga dalam bermasyarakat. Kalau menurut penjelasan dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadangi, bahwa Syekh Umar Nawawi ini termasuk digelari oleh beliau dengan Al-Mu'ammar, yaitu orang yang usianya cukup ini lanjut ya. Makanya banyak banyak murid-murid beliau yang berguru kepada beliau. Sampai-sampai kalau kita lihat dalam kitab sanad-sanad dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadangi, bahwa beliau ini termasuk tokoh Nusantara yang mana rata-rata ulama di Nusantara itu tidak pernah lepas sanadnya dari beliau itu ya.